Tribuners dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, wartawan Tribun Timur, Abdul Aziz Alimuddin. Ya, sudah hadir nama narasumber kita, Bapak Farid Kasim Judas. Saya biasa panggil kalau di luar FKJ. Kita akan ngobrol politik, aku Palopo, aku bangga, menjadi tema ngobrol virtual malam ini. Saya sedikit ambilkan pengantar. FKJ ini Kepala Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Palopo sejak 2019. Lalu pelaksana tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sejak 2020. Di organisasi Malang Melintang, saya sebutkan sedikit, Ketua Organisasi Amatir Radio Indonesia sejak 2020. Kemudian Ketua Markas Cabang Laskar Merah Putih juga sejak 2020 sampai sekarang. Kemudian di tahun yang sama juga terpilih sebagai Ketua Karang Taruna sejak 2020 sampai 2025. Sebelum kita masuk, kita beri kesempatan ke Pak FKJ. Mungkin ada tadi profil-profil yang ingin disampaikan gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Aziz. Alhamdulillah, syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kali kedua saya berkesempatan. Saya berterima kasih kepada teman-teman Tribun Timur. Saya diberikan kesempatan untuk hadir di tempat yang membanggakan ini, apalagi hari ini adalah momentum yang sangat berbahagia bagi saya, sangat membanggakan bahwa Tribun Timur hari ini atau besok tepatnya menginjakkan usianya di 19 tahun. 19 tahun. Ini momen tersendiri, bangga tersendiri bagi saya bisa berkesempatan hadir. Jadi sudah benar tadi ada beberapa organisasi, ada Laskar Merah Putih, ada Orari, pernah juga kita berada di jajaran KNPI. Saya pernah ketua KNPI Kota Palopo, saya pernah di AMPI Sulsel. Alhamdulillah saat ini juga berada di Korcap Pramuka Kota Palopo. Ya, itu, jadi cukup sibuk ini. Itu alhamdulillah memberikan nilai tersendiri bagi saya, berinteraksi dengan beberapa teman-teman, itu menjadi motivasi dan juga tentunya memberikan inspirasi bagi saya tersendiri. Kemudian yang soal Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Ini kasus menarik di Palopo, kasus anak gizi buruk atau stunting itu signifikan turun, di mana tahun 2021 saya sempat ada kiriman teman-teman, jumlah kasusnya 2021 429 turun jadi di 2023 4 kasus atau 3,24%. Untuk target penurunan kasus stunting 2023 itu berapa? Kemudian target zeronya kapan sih? 2015? Oh ya, betul. Terima kasih terkait dengan tupoksi daripada Dinas PP dan KB atau Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memang menjadi salah satu koordinator penanganan dan pencegahan stunting. Jadi stunting tidak juga dikatakan bahwa Palopo saat ini tidak serius dalam hal penanganan stunting. Terbukti kita dari 429 dari waktu ke waktu, setiap triwulan itu kita lakukan evaluasi. Dan saat ini data terakhir yang kita miliki itu sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan, sudah berada pada posisi 344 dari 429. Nah ini
seiring dengan berjalannya waktu, saat ini kita tengah melakukan monitoring evaluasi penanganan stunting melalui supervisi terhadap anak-anak kasus stunting yang berada pada angka 344 tadinya. Ini melalui alat yang sangat modern, alat yang cukup canggih yang dinamakan antropometri. Ini akan kita gunakan saat ini sedang berjalan untuk melakukan evaluasi, mengukur lingkar lengan, lingkar kepala, berat badan, dan tinggi badan. Ini akan dilakukan secara teliti untuk kembali mendapatkan hasil daripada kerja-kerja terintegrasi teman-teman OPD yang saat ini telah bersama-sama melakukan intervensi terhadap anak binaan. Jadi OPD kita di Kota Palopo itu semua menjadi bapak asuh dan bunda asuh. Bapak asuh dan bunda asuh tentu ada anak binaan. Jadi dari 344 Pak Asis, ini kita bagi habis. Kita bagi habis ke 48 OPD. Satu OPD menangani sekian anak, dan intervensinya itu kurang lebih sekitar 10 hari. Intervensinya makanan tambahan, makanan bergizi, dan tentunya susu dan vitamin-vitamin. Selain itu, apakah ada mungkin misalnya penghargaan bagi mereka yang terlibat menurunkan kasus stunting di Palopo? Penghargaan seperti apa misalnya? Ya, terima kasih. Kemarin di Januari kita telah merilis satu kegiatan yang kita namakan BKKBN Award. BKKBN Award ini kita memberikan apresiasi kepada stakeholder, seluruh komponen masyarakat, baik TNI Polri yang secara kontinu bersama-sama pemerintah kota saling mensupport. TNI Polri sangat-sangat aktif, berperan aktif untuk mendampingi kita, mengawal kita. Bahkan TNI Polri sendiri juga menjadi bapak dan bunda asuh. Jadi kita berikan apresiasi kepada semua komponen, semua stakeholder yang turut terlibat di dalam penanganan, pencegahan dan penanganan stunting di Kota Palopo. Peran camat dan lurah sendiri seperti apa dia? Peran camat dan lurah ini tidak henti-hentinya melakukan konsolidasi bersama beberapa komponen di tingkat kecamatan seperti kepala puskesmas, kepala sekolah, babinsa, babin kamtipmas. Ini terus melakukan monitoring dan kerap ada kegiatan edukasi yang setiap bulannya itu kita laksanakan di Posyandu. Saat ini sedang berjalan. Awal bulan itu sedang berjalan Posyandu, dan di situ peran beberapa komponen pemerintahan, baik TNI Polri, camat, lurah, kepala puskesmas, kader Posyandu, semua terlibat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap stunting dan ibu hamil. Target zero? Target zero kita insya Allah kita berharap 2024 Palopo sudah nol stunting. Karena ini menjadi target nasional. Target nasional persentasenya itu diharapkan turun di angka 14% itu di 2024 mendatang. Selain kasus anak misalnya, ini ada juga terkait progres pembangunan sirkuit Ratona Motorsport Palopo. Kapan pembangunan sirkuit ini dirampung ini? Ya, jadi strategi pembangunan di Kota Palopo memang kami sebagai pembantu wali kota bersama dengan seluruh komponen OPD terus berkreasi, berinovasi, dan tentunya memperluas wawasan dengan melihat daerah-daerah yang lebih maju,
melihat kondisi daripada daerah kita, Palopo sebenarnya arah pembangunannya ke karakter kota apa misalnya. Kita melihat Palopo saat ini karakternya itu lebih mengarah kepada kota jasa. Kota jasa. Kota jasa. Kita ada potensi sumber daya alam, tapi itu tidak terlalu bisa membuat Palopo bersandar kepada produksi sumber daya alam. Namun kota Palopo itu sendiri adalah kota jasa, yang mana setiap konsep pembangunannya harus menjadi sebuah magnet agar menarik, menjadi daya tarik untuk orang berkunjung ke kota Palopo. Salah satunya adalah sirkuit yang kita sementara bangun, Bapak Wali Kota, pemerintah Kota Palopo sementara bangun. Sirkuit ini sudah mencapai 70%. Sirkuit ini sudah mencapai 70% dan insya Allah target rampungnya di bulan 7 sudah akan diresmikan oleh Bapak Wali Kota, dan alhamdulillah dukungan dari teman-teman Ikatan Motor Indonesia saat ini sudah mendapatkan jadwal atau kalender event. Palopo akan menjadi tuan rumah Kejurnas, dan event keduanya adalah Sulawesi Cup Race. Insya Allah akan menjadikan Palopo tuan rumah di Sulawesi Selatan. Bisa dijelaskan sedikit bagaimana awal pembangunan sirkuit? Saya selalu bilang sirkuit RMS Palopo. Ya, bisa Ratona Motorsport. Ratona Motorsport disebut Ratona, Bapak Wali Kota memberikan nama Ratona Motorsport karena ada histori. Iya. Ada histori di kawasan pembangunan sirkuit itu sendiri, ada histori atau sejarah yang menjadikan itu sebagai ikon, di mana sejarah orang tua kita dulu, raja-raja kita dulu pernah melakukan sebuah pertemuan bersejarah di kawasan sirkuit ini. Yang lebih tahu mungkin Bapak Wali Kota yang lebih tahu untuk sejarahnya. Namun ini kita abadikan di nama sirkuit Ratona Motorsport. Itu Bapak Wali Kota sendiri yang memberikan nama itu. Ini tentu kita terinspirasi. Sebenarnya kita terinspirasi dengan Mandalika, Pak Sis. Iya. Kita terinspirasi dengan Mandalika. Pemerintah membangun sirkuit Mandalika, begitu hebatnya Indonesia bisa menjadi tuan rumah MotoGP. Terbukti pemerintah bisa menjadikan Mandalika sebagai destinasi super prioritas, ya, destinasi super prioritas pariwisata, dilengkapi dengan sirkuit yang menjadikan Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP. Demikian juga Kota Palopo. Kota Palopo kita buat sirkuitnya, kita desain sirkuitnya, alhamdulillah sirkuit kita 1,7 km panjang lintasannya. 1,7 km dengan lebar lintasan itu 8 meter. Ini salah satu sirkuit yang memiliki lintasan yang cukup panjang, dan lebar daripada lintasannya juga cukup memadai, sehingga kita berharap sirkuit ini memenuhi standar untuk menjadi pilihan atau mengakomodasi event-event bertaraf nasional. Ada 2 tribun, berapa kapasitasnya? 2 tribun kurang lebih sekitar 300 sampai 400 orang. 300 sampai 400 orang kapasitas tribun. Ya, kapasitas tribun. Terus dari pusat kota berapa sih kilometer mungkin? Kalau dari pusat kota ke sirkuit mungkin sekitar 3 km. 3 km. Jadi dekat. Sirkuit ini cukup dekat dari kota dan berada di kawasan pesisir pantai. Kecamatan apa di? Kecamatan Warak Selatan. Warak Selatan. Terpanjang. Trek lurusnya? Trek lurus tar itu 350 meter. 350 meter. Namun panjang seluruh lintasan
1,7 kilometer. 1,7 kilometer tidak hanya terpanjang di Sulawesi Selatan, tapi mungkin ini kita bisa mengklaim untuk sirkuit sekelas road race, mungkin Palopo terpanjang di Indonesia. Kalau untuk lintasannya. Ada beberapa sirkuit hanya 1,4, 1,2, tapi kita 1,7. Sirkuit RMS sudah lama diimpikan di Luhur Raya. Kendala apa saja dihadapi sejak dirancang proyek sirkuit ini? Misal mungkin AMDAL yang lingkungan hidup atau seperti apa? Ya, alhamdulillah sejak periode pertama Bapak Wali Kota kita sudah menawarkan konsep. Kita sudah menyampaikan sebuah gagasan bahwa Palopo harus memiliki sebuah ikon, harus memiliki sebuah daya tarik dari sisi event-event atau kejuaraan-kejuaraan olahraga. Ternyata Kota Palopo sendiri memiliki lahan yang saat itu kurang lebih sekitar 9 hektar. 9 hektar lahan ini berada di pesisir pantai. Setelah kita cek, setelah kita tinjau catatan asetnya, sertifikatnya, ternyata sangat memadai sebagai sebuah sirkuit. Jadi ini panjang cerita tentang pembangunan sirkuit dari awal sampai saat ini itu betul-betul bertahun-tahun, Pak. Bertahun-tahun. Kenapa? Ada beberapa dokumen-dokumen pelengkap yang harus kita lengkapi terlebih dahulu, seperti analisis mengenai dampak lingkungan, kemudian bagaimana lokasi ini tidak masuk kawasan zona terlarang oleh kehutanan, katakanlah dia sempadan pantai. Nah, itu semua yang kita harus koordinasikan terlebih dahulu. Setelah clear, setelah masuk kawasan hijau, maka tidak lagi menjadi halangan untuk dibangun sebuah infrastruktur balap motor. Tadi saya tertarik soal Palopo kota jasa. Nah, ada bangunan Menara Payung atau track center. Manfaat Menara Payung untuk warga Palopo apa saja sih? Ya, jadi Bapak Wali Kota pada saat itu ingin membuat sebuah monumen. Ingin membuat sebuah menara layaknya seperti kota-kota yang ada di luar negeri. Di Malaysia ada Kuala Lumpur Tower, di Jakarta ada Monas, di di Makassar ada Monumen Mandala. Di Palopo ada Menara Payung. Ini tentu simbol daripada budaya Luwu, Pajung Rilu. Namun kita berikan masukan kepada beliau bahwa alangkah baiknya tidak hanya berkonsentrasi kepada Monumen Payung, namun juga ada manfaat bagi penguatan sektor perekonomian. Jadi kita membangun menara, di bawahnya itu ada pusat bisnis. Ada pusat bisnis yang kita namakan Palopo Trade Center. Bisa jadi wisata kuliner misalnya? Palopo Trade Center. Nah, ini konsepnya mengakomodir beberapa sasaran, katakanlah bisnis elektronik, handphone, kuliner, dan juga mungkin permainan anak-anak. Ya, permainan anak. Berapa duit pembangunan Menara Palopo hingga rampung nanti selesai? Ya, pembangunannya selama 3 tahun, ini proyek multi years, itu kurang lebih 90 miliar. Kurang lebih 90 miliar. Kapan diresmikan ini? Insya Allah sesuai dengan batas waktu
diresmikan pada hari jadi Kota Palopo yang dilaksanakan pada bulan 7. Bersamaan sirkuit. Bersamaan sirkuit Ratona Motorsport, Palopo Trade Center, dan juga insya Allah kawasan Islamic Center yang saat ini on progress juga untuk membangun sekolah. Ya. Ini lokasinya juga di mana ini? Yang lokasi Menara Payung ini di mana? Kecamatan di kota juga? Menara Payung ini tepatnya di Kecamatan Wara. Wara juga ya? Di Kecamatan Wara, berada di kawasan Lu Plaza. Dulu di kawasan Lu Plaza, namun kawasan ini sudah menjadi bangunan lama, bangunan tidak layak lagi, sehingga kita lakukan bangun baru. Ada tadi Islamic Center yang termasuk proyek Al-Azhar ya itu ya? Seperti apa? Ya, jadi kawasan Islamic Center ini dibangun salah satu sarana pendidikan. Jadi dikatakan kurang lebih sekitar 14 hektar kawasan itu Islamic Center. Nah, Islamic Center ini Bapak Wali Kota melalui programnya berkonsentrasi pada peningkatan sumber daya manusia, sehingga Bapak Wali Kota mengalokasikan program, mengalokasikan anggaran untuk membangun sekolah Islam modern. Sekolah Islam modern. Konsepnya memang sekolah Islam modern. Sehingga seiring berjalan waktu dibangunlah gedung sekolah yang meliputi bangunan SD, SMP, SMA, dan juga ada PAUD, TK. Tetap memperhatikan kearifan lokal di sana, sekolah yang ini. Kearifan lokal yang dimaksud ini apa ini kira-kira? Seperti mungkin batik, baju batik yang dipakai yang kepala dinas. Jadi saya belum sampai ke sana dulu, Pak Aziz. Jadi dibangun ini seiring dengan waktu dibangun, lagi-lagi kita bersama dengan komponen OPD sebagai pembantu wali kota, saya mengajak teman-teman berpikir. Saya mengajak seluruh komponen berpikir. Saya mengajak seluruh teman-teman dari kalangan pengusaha berikan masukan kepada Pemkot. Seperti apa arah Islamic Center ke depan. Yang jelasnya konsep Bapak Wali Kota ingin membangun sekolah di kawasan Islamik. Ini sudah jelas bahwa yang dibangun di kawasan Islamik adalah sekolah Islam modern. Nah, kita belum punya vendor, kita belum punya pengelola, kita belum punya. Namun seiring berjalannya waktu, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, memberikan kita pencerahan, sehingga hati kita tergerak untuk berkomunikasi dengan salah satu sekolah yang ternama. Semua yang tahu mungkin ya Al-Azhar yang ada di Bilangan, Kelapa Gading, Jakarta. Kita buka ruang komunikasi difasilitasi oleh tokoh masyarakat Tanalu, Ibu Hajandi Timo Pangerang. Ibu Hajandi Timo Pangerang cukup berjasa memfasilitasi kita bertemu dengan owner Al-Azhar Kelapa Gading, sehingga terbangun komunikasi, akhirnya Al-Azhar serius berkunjung ke Palopo, berkunjung ke kota Palopo, dan tertarik melihat kawasan Islamic Center. Alhamdulillah berjalan waktu, akhirnya pada beberapa minggu yang lalu Bapak Wali Kota telah menandatangani nota kesepahaman bersama dengan yayasan untuk diadakan kerjasama pengelolaan Islamic Center tersebut. Ini beban bagi nanti calon wali kota berikutnya. Kesehatan, something selalu disupport. Permainan misalnya hiburan sudah ada sirkuit, kemudian pendidikan sudah ada, tinggal wali kota yang melanjutkan ke depannya. Ya, jadi memang begini Pak Aziz, kita sebagai pembantu Bapak Wali Kota, teman-teman 48 OPD, alhamdulillah solid
memberikan pandangan, memberikan masukan, merancang sebuah konsep bahwa 10 tahun kepemimpinan Bapak Judas Amir memang sangat signifikan pembangunan di Kota Palopo. Kenapa? Kita bersepakat dan bersepaham bahwa Palopo ini harus dibangun dengan estetik, harus dibangun dengan modern, dan kita mau jadikan ini Palopo untuk dikunjungi, menarik untuk dikunjungi orang. Jadi jangan kita berpikir Palopo ini mau dibangun dengan setengah-setengah. Tidak ada dalam konsep itu. Palopo harus dibangun dengan maksimal. Daerah-daerah yang terkemuka, daerah-daerah yang maju pendidikannya, Palopo juga harus maju pendidikannya. Palopo kota tujuan pendidikan, Pak. Di sana ada berbagai universitas. Masuk lagi Al-Azhar akan menjadi memperkuat basis bahwa Palopo ini adalah kota yang fokus berkonsentrasi mencerdaskan kehidupan bangsa. Kenapa? Palopo memberikan kemudahan. Al-Azhar masuk, kita welcome, kita memberikan kemudahan kepada Al-Azhar. Dengan adanya Al-Azhar, sekolah Islam modern bertaraf internasional, nanti harga bayar sekolahnya Al-Azhar itu tidak sama dengan pembayaran sekolah Al-Azhar Jakarta. Itu tidak sama dengan pembayaran sekolah Al-Azhar Makassar. Ini tentu bersesuaian dengan kondisi ekonomi daripada masyarakat yang ada di Kota Palopo dan Tanah Luwu. Jadi masyarakat Tanah Luwu, masyarakat Kota Palopo sendiri, masyarakat dari Sulawesi Tenggara, tidak usah pusing mau cari sekolah Islam modern sekelas Al-Azhar. Di Palopo akan tersedia dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat akan PKS ini, perjanjian kerjasama. Iya, jadi dengan hadirnya berbagai universitas, dengan hadirnya berbagai sekolah-sekolah modern swasta, ini akan memperkuat daya saing Kota Palopo dengan daerah-daerah yang lebih maju lainnya. Kita tidak pernah khawatir kalau dipikirkan ekonominya Palopo, dari mana sumbernya, cukup kita genjot sektor pendidikan. Ini akan memperkuat ekonominya Palopo. Cukup kita genjot sarana kesehatannya. Sarana kesehatan, rumah sakitnya Palopo rujukan regional, Pak. Bapak Wali Kota membuat rumah sakit rujukan tipe C. Ini konsentrasinya membangun rumah sakit tipe C itu luar biasa. Tim medis, tim dokter kita, dokter ahli, on progress terus kita menerima masuk dokter-dokter ahli untuk memperkuat layanan rumah sakit. Kalau rumah sakitnya hebat, dokter-dokternya hebat, pendidikannya mantap, pendidikannya bagus, Palopo tidak akan goyah ekonominya, tidak akan pernah terpuruk ini Palopo. Kenapa kita tidak punya sektor pertanian, Pak? Sektor pertanian di Palopo kecil. Sektor perikanan di Palopo lumayan lah, tapi tidak juga terlalu signifikan. Tapi konsep kota jasa, sarana pendidikannya lengkap. Objek wisatanya oke. Arena sirkuitnya ada. Tahun ini bangun lagi Stadion Lagaligo akan kita revitalisasi tahun ini. Itu sebagai warisan daripada akhir masa jabatan Bapak Wali Kota. Kemudian kawasan Islamik. Palopo Trade Center, insya Allah akan menjadi warisan pemerintahan Bapak Hayim Judas Amir di masa-masa yang akan datang. Seperti itu. Ya, terakhir mungkin Kak, yang kemarin ada beberapa berita saya lihat soal menyerap aspirasi ketua RT RW atau masyarakat itu. Apa saja kebutuhan warga Palopo yang sempat disampaikan dalam kegiatan itu? Jadi sebenarnya begini, Pak Sis. Kalau berbicara menyerap aspirasi, memang sudah menjadi tugas kami sebagai anak buahnya Pak Wali memberikan telaah kepada pimpinan. Kami memberikan telaah kepada pimpinan, Pak Wali memberikan perintah kepada kami. Silakan Anda jalan untuk menyerap aspirasi, untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan daripada masyarakat di lapisan bawah. Sehingga eksekusi program di triwulan pertama 2023 itu betul-betul linear ya, antara apa yang diprogramkan connect dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga 2023 ini
saya mengajak teman-teman memberikan masukan kepada Bapak Wali Kota. Kita turun menjemput bola, kita turun menyerap aspirasi, sehingga kita laporkan kepada Bapak Wali Kota, ini loh yang dibutuhkan masyarakat kita dari sektor perikanan kelautan. Ini loh yang dibutuhkan masyarakat kita dari sektor infrastruktur jalan misalnya. Ini yang dibutuhkan dari pertanian, ini yang dibutuhkan dari bedah rumah misalnya. Sehingga semua program kita tidak sia-sia, betul-betul tepat sasaran. Seperti itu kira-kira cikal bakal pemerintahan di akhir masa jabatan ini dan masa akan datang. Kalau di Palopo berapa kecamatan dan kelurahannya di sana? 48 kelurahan dan 9 kecamatan. Jumlah warga Palopo sendiri? Jumlah warga Palopo sendiri 200.000 jiwa. Luar biasa. Sudah. Kota Sedang. Terus Kak, ini terakhir ini Kak. Anda kan masih muda, jenjang karir juga cukup cemerlang. Ada banyak warga Palopo yang menginginkan Anda maju sebagai calon wali kota. Ya terlepas itu ya apa, kita mungkin bisa jawab ini une-une yang masyarakat ini ada bukan saja bila dari media, semua hampir media saya lihat di lokal di sana itu maju ya. Saya bolehlah dijawab. Ini kebebasan berpendapat. Iya. Kebebasan berpendapat dari semua kalangan menilai bahwa saya difigurkan sebagai salah satu orang yang akan meramaikan kontestasi pilkada nanti 2024. Yeah. Tapi saat ini Pak Asis, saya masih berkonsentrasi mendampingi pemerintahan, mendampingi Bapak Wali Kota sebagai pembantunya untuk menyelesaikan sisa akhir masa jabatan. Kami intens melakukan kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ini sebenarnya karena berkaitan juga dengan tugas pokok dan fungsi. Namun sebagian kalangan, sebagian kelompok menilai itu adalah gerakan-gerakan politik dari seorang Farid yang diperkirakan akan ikut dalam kontestasi pemilu kada. Ya, kalau berbicara itu saya harus bercermin Pak Asis. Jadi saya harus bercermin dulu, bertanya kepada diri saya sejauh mana kapasitas yang saya miliki untuk menjadi seorang kepala daerah. Sejauh mana kematangan saya untuk menjadi seorang pemimpin. Sejauh mana kemampuan ekonomi saya untuk masuk dalam kontestasi pilkada. Ada banyak aspek yang harus saya hitung. Saya tidak mau masuk dalam kontestasi tanpa ada hitungan yang matang. Dan hidup itu memang pilihan Pak Asis. Dan itu sudah atau sementara di Terawang itu kan? Hidup itu pilihan. Saya masih terus istikharah kepada yang memiliki langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu memang menjadi takdir saya, insya Allah takdir tidak akan tertukar. Ada mungkin pesan yang bisa disampaikan, closing statement yang bisa disampaikan kepada masyarakat Kota Palopo terkait mega proyek yang tadi disebut. Saya sebut mega proyek karena anggarannya cukup luar biasa, ada 43, ada 30, 90 gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi di akhir masa jabatan di periode kedua Bapak Wali Kota, pemerintah Kota Palopo melalui program berbagai kegiatan infrastruktur multi-years ini tentu memiliki segmentasi tersendiri. Palopo Trade Center ini tentu untuk menjadikan Palopo sebagai kota tujuan, yang mana konsep bangunannya tersendiri akan menjadi mall pertama yang hadir di Kota Palopo. Ini tentu sasarannya adalah penguatan perekonomian Kota Palopo. Yang kedua, pembangunan kawasan Islamic Center ini seiring dengan program atau nawaitu daripada Bapak Wali Kota untuk memperkuat sumber daya manusia generasi kita, memperkuat sumber daya spiritual daripada anak-anak kita, sehingga dibangunlah sekolah
yang bertaraf internasional, yaitu Sekolah Islam Modern Al-Azhar akan mengambil bagian pada proses pengembangan pendidikan di Kota Palopo. Yang ketiga, terkait dengan pembangunan sirkuit, ini tentu akan menjadi destinasi, dan Palopo akan senantiasa terus masuk dalam kalender event otomotif. Ini sebagai salah satu cabang olahraga balap motor yang cukup fenomenal, dan ini akan memperkuat posisi Palopo sebagai kota tujuan di masa-masa yang akan datang. Akan banyak event-event yang akan hadir di Kota Palopo, khususnya bidang olahraga otomotif. Selanjutnya, kepada keluargaku sekalian, masyarakat Palopo yang menyaksikan live hari ini, mari kita senantiasa bersama-sama membangun kolaborasi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah tentu membutuhkan masukan dari semua kalangan, baik itu kalangan ulama, baik itu kalangan tenaga pendidik, dosen, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat. Ini senantiasa kita harapkan partisipasinya di dalam memberikan masukan, saran, dan tentunya ide-ide yang cemerlang untuk membawa Kota Palopo menjadi kota yang lebih maju dan sejajar dengan kota-kota yang maju di Indonesia. Itu mungkin yang bisa saya. Terima kasih Kak FKJ. Tribunas, terima kasih juga sudah menyaksikan selama hampir 1 jam kayaknya ini. Sampai jumpa di event virtual Tribun Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.